Hai semua, saya coba untuk menjelaskan mengenai bagaimana tahap-tahap dari pembelahan mitosis. Tahap yang pertama adalah tahap interfase. Interfase. Pada tahap interfase ini muncul sentrosom dengan pasangan sentriol, dan ketika dilihat dari mikroskop terdapat benang-benang yang menyerupai seperti bintang. Hal ini yang menginisiasi penemu memberi nama dengan istilah aster. Ketika saat yang bersamaan adanya sentrosom ini, membran inti mulai menghilang dan inti sel itu mulai rusak karena adanya benang-benang kromatin yang mulai terduplikasi. Ya, ini membran inti yang sudah mulai rusak. Dan masih nampak adanya nukleolus. Pada kondisi normal, sebuah sel itu akan nampak seperti ini. Nah, ini sel. Ini membran inti sel. Kemudian di dalamnya ada inti selnya, ada materi genetiknya. Dan pasti ada nukleolus. Nah, ketika sel akan mengalami pembelahan, maka tahapan yang akan mereka mulai pertama itu jadinya rusak seperti ini. Inti selnya sudah mulai hancur, kemudian berubah menjadi benang-benang kromatin yang mulai semakin banyak atau terduplikasi. Membran intinya yang semula sangat rapat mulai hancur juga. Kenapa kok hancur? Karena nanti itu tidak dibutuhkan lagi. Kata kuncinya adalah ketika muncul sentrosom dengan pasangan sentriol, itu pasti akan diikuti dengan hancurnya membran inti dan mulai menghilangnya nukleolus. Hasilnya jadinya seperti ini. Ini ada sentrosom, kemudian kromatin terduplikasi, selubung intinya mulai pecah, nukleolus masih nampak. Tahap ini namanya tahap interfase. Kita beri keterangan supaya gambar ini menjadi lebih jelas lagi. Oke, ini disebut dengan aster, membran inti, nukleolus. Ini kromatin yang mulai terduplikasi. Nah, yang bulat-bulat hitam ini adalah sentrosom dengan pasangan sentriol. Kesimpulan dari tahap interfase ini adalah munculnya sentrosom dengan pasangan sentriol yang memiliki benang nampak bercahaya karena benangnya masih pendek yang disebut dengan aster. Kemudian membran inti, selubung inti mulai pecah dengan nukleolus yang masih nampak tetapi sudah mulai lebih samar, dan adanya kromatin yang mengalami perbanyakan atau duplikasi. Tahap selanjutnya adalah profase. Dalam tahap profase ini, sel mengalami perbesaran semakin besar. Sel semakin besar, kemudian sentrosom tetap ada dengan pasangan sentriolnya, namun jarak antar satu sentrosom dengan sentrosom yang lain itu sudah mulai menjadi lebih renggang. Membran inti semakin hancur. Masih nampak adanya nukleolus tapi sudah mulai samar.
dan kromatin yang mengalami perbanyakan pada tahap interfase. Di tahap profase ini, dia mengalami duplikasi dengan berikatan dengan sentromer. Nah, dua ini namanya kromatid. Ya, ini namanya kromatid. Ya, ini sentromer. Sedangkan keseluruhan ini namanya kromosom. Jika saya gambar yang bagian interfase itu gini. Nah, pada saat menuju ke profase, dia memiliki kromatid sister. Terus ini ada sentromer di bagian tengah. Ini panjang. Ketika di profase, kromosom itu mengalami tahap yang paling optimal, di mana kromosom pendek dan tebal. Ya, ini profase begini. Jadi ini sudah ada benang spindle. Aster masih nampak karena yang bagian ujung tidak bertemu dengan benang yang lainnya. Kemudian ini sentromer. Lalu di bagian luar ini namanya adalah kromatin. Kromatin ini yang membentuk kromatid. Ya, kromatidnya ada 2 pasang. Keseluruhan ini namanya kromosom. Jangan lupa pada tahap profase, kromosom mengalami fase yang sangat optimal, di mana kromosom itu menjadi pendek dan tebal. Dan jika kalian perhatikan di sini, ini ada bulat warna ungu yang agak pudar. Ini adalah nukleolus yang mulai samar terlihat atau semakin pudar. Kalian bisa gambar itu dengan huruf seperti huruf X, tapi di bagian tengahnya ada bulatan hitamnya, itu adalah sentromer. Ya, ini adalah tahap profase. Kita beri keterangan. Ini adalah benang spindle. Ini bersama aster. Selubung inti yang mulai hilang. Nukleolus masih nampak, tapi sangat samar dan sudah mulai tipis sekali. Ini adalah kromosom dengan kromatid anakan, di tengahnya ada sentromer. Dan kromosom ini adalah kromosom yang optimal. Tahap berikutnya adalah tahap metafase. Pada tahap metafase ini, sel semakin membesar. Sel semakin membesar, dan yang menarik di sini adalah sentrosom yang semula ada di pinggir. Itu akan tertarik karena adanya tarikan dari kutub sel ya, bagian sini. Sehingga sentrosom itu jadinya berada di bagian tengah. Benang spindle semakin memanjang. Ujungnya tetap aster. Apakah membran inti masih ada? Jawabannya tidak. Apakah nukleolus masih ada? Tidak. Jadi ketika benang spindle itu sudah berada di tengah nukleolus, membran inti pasti menghilang. Dan pada tahap ini, tahap yang paling mudah ditebak, metafase ini paling gampang, karena kromosom yang optimal tadi itu akan ketarik oleh gaya kutub yang berlawanan, sehingga menyebabkan mereka akan berjejer di bagian tengah. Sentromer.
Nah, sentromer ini akan berikatan dengan benang spindle, ya kan? Dan mereka akan menarik sehingga kromosom-kromosom tadi akan berjejer di bagian tengah. Bagian tengah ini disebut dengan plat metafase belahan. Dan sentromer yang berikatan dengan benang spindle itu kenapa kok bisa? Karena ada sesuatu yang disebut dengan kinetokor. Jadi kalau saya gambar abstraknya ya, ini sentromer, ini kromatid. Nah, terus dia ada benang spindlenya gini. Nah, yang bisa mengikat benang spindle dengan sentromer itu kinetokor. Gitu. Ya, seperti inilah gambar akhir dari metafase. Ini sentrosom, kemudian benang spindle, kromosom berada di bidang pembelahan atau disebut dengan plat metafase, atau juga banyak yang menyebut sebagai biang ekuator. Dan paling gampang kalau mau dilihat metafase, karena semua kromosom ngumpul di bagian tengah dan berjejer lurus. Oke, kita beri keterangan gambar kita. Kemudian ini adalah kinetokor. Ini namanya plat metafase. Yes, metafase sudah jadi. Next adalah anafase. Anafase juga sama, sel semakin membesar ukurannya. Ukuran sel semakin membesar. Kemudian sentrosom mulai menarik benang spindlenya karena akibat dari gaya tarikan antar kutub sini dengan kutub sini saling tarik menarik yang menyebabkan akhirnya benang spindlenya putus. Karena tarikan ini juga, kromosom yang tadinya berjejer di bidang ekuator itu juga akhirnya terbagi menjadi dua. Jadi sentromernya terbagi menjadi dua. Skemanya kayak gini. Ini kan sentromer, ini kromatid. Ini terbelah dua karena ada tarikan. Dan nantinya yang bagian bawah ini akan ketarik menuju ke atas, sedangkan bagian atas akan ketarik menuju bagian bawah akibat adanya tarikan antar kutub, sehingga gambarnya menjadi begini. Pada saat gaya tarik-menarik ini terjadi, di bagian yang tadinya adalah plat metafase, di bagian sini, ketika tahap anafase itu akan muncul yang disebut dengan lekukan sel. Sini. Nah, dia muncul lekukan sel. Ya, di tahap anafase ini adalah tahap yang paling pendek, paling cepat prosesnya. Ya, ini adalah kromosom anak yang tadi saya gambarkan di skema. Dia akan terpecah menjadi dua, kemudian ditarik oleh gaya antar kutub, sehingga nanti di bagian tengah ini akan muncul lekukan sel. Ini kan awalnya plat metafase. Di metafase sudah tidak ada lagi dan muncul lekukan sel di bagian tengahnya. Oke, kita beri keterangannya. Ini ada lekukan sel. Ini kromatid anakan.
benang spindlenya. Oke, ini akhir dari, dan pada saat telofase ini kromosom menjadi kromosom pada fase istirahat, di mana kromosom menjadi panjang dan tipis. Ya, kromosomnya panjang dan tipis. Ya, ini tahap telofase. Jadi sentrosom sudah mulai menarik benang spindlenya jadi aster kembali, ya. Kemudian bidang pembelahannya semakin masuk ke dalam. Terus mulai muncul nukleolus ini. Dan mulai adanya pembentukan selubung inti atau membran inti. Lekukan ini pada sel hewan itu disebut sebagai midbody. Baik, kita beri keterangan. Ini sentrosom, ini membran inti, kemudian ini nukleolus, ini kromosom yang sudah pada tahap istirahat, yaitu panjang dan tipis. Supaya bisa memperjelas, saya tebalkan untuk membran intinya di fragmen-fragmen yang sudah mulai terbentuk. Ya, telofase sudah selesai. Tahap berikutnya adalah sitokinesis, di mana pada telofase ini terjadi lekukan sel, dan ini namanya midbody. Ya, ini namanya midbody. Kemudian dari sinilah sel menjadi terbelah menjadi sel yang membran inti mulai sempurna dibentuk. Kemudian sentrosom sudah mulai menghilang, tidak diperlukan lagi. Kemudian tadi kromosom yang menjadi istirahat ini akan menjadi semakin padat, dan inti sudah mulai membentuk materi genetiknya kembali. Nukleolus terbentuk sempurna. Jadilah dua sel anakan yang sifatnya sama dengan induk, yaitu diploid. Inilah akhir dari proses proses mitosis. Jangan lupa, hasil dari mitosis ini adalah dua sel anak yang sifatnya diploid dan identik dengan induknya. Fungsinya biasanya untuk perbanyakan, kemudian perbaikan sel yang rusak, pertumbuhan dan perkembangan. Inilah tadi semua urutan dari proses mitosis. Mulai dari interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan terakhir sitokinesis. Semoga tutorial ini bisa membantu kamu dalam menggambar urutan tahap-tahap mitosis, dan juga paling tidak ada sedikit gambaran mengenai pembelahan sel. Tetap semangat, selalu sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Oke, ini akhir dari, dan pada saat telofase ini kromosom menjadi kromosom pada fase istirahat, di mana kromosom menjadi panjang dan tipis. Ya, kromosomnya panjang dan tipis. Ya, ini tahap telofase. Jadi sentrosom sudah mulai menarik benang spindlenya jadi aster kembali, ya.
Kemudian bidang pembelahannya semakin masuk ke dalam. Terus mulai muncul nukleolus ini. Dan mulai adanya pembentukan selubung inti atau membran inti. Lekukan ini pada sel hewan itu disebut sebagai mid-body. Baik, kita beri keterangan. Ini sentrosom. Ini membran inti. Kemudian ini nukleolus. Ini kromosom yang sudah pada tahap istirahat, yaitu panjang dan tipis. Supaya bisa memperjelas, saya tebalkan untuk membran intinya. Di fragmen-fragmen yang sudah mulai terbentuk. Ya, telofase sudah selesai. Tahap berikutnya adalah sitokinesis, di mana pada telofase ini terjadi lekukan sel, dan ini namanya mid-body. Ya, ini namanya mid-body. Kemudian dari sinilah sel menjadi terbelah menjadi sel yang membran inti mulai sempurna dibentuk. Kemudian sentrosom sudah mulai menghilang, tidak diperlukan lagi. Kemudian tadi kromosom yang menjadi istirahat ini akan menjadi semakin padat, dan inti sudah mulai membentuk materi genetiknya kembali. Nukleolus terbentuk sempurna. Jadilah dua sel anakan yang sifatnya sama dengan induk, yaitu diploid. Inilah akhir dari proses proses mitosis. Jangan lupa, hasil dari mitosis ini adalah dua sel anak yang sifatnya diploid dan identik dengan induknya. Fungsinya biasanya untuk perbanyakan, kemudian perbaikan sel yang rusak, pertumbuhan, dan perkembangan. Inilah yang tadi semua urutan dari proses mitosis. Mulai dari interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan terakhir sitokinesis. Semoga tutorial ini bisa membantu kamu dalam menggambar urutan tahap-tahap mitosis, dan juga paling tidak ada sedikit gambaran mengenai pembelahan sel. Tetap semangat, selalu sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.